Adam Grant dalam bukunya yang berjudul Think Again mengutip kawannya sendiri, dalam hal ini Phil Tetlock, yang membagi 4 tipe pola pikir. Yang pertama itu adalah tipe atau pola pikir jaksa yang merupakan penuntut terhadap orang yang kita anggap salah. Yang kedua, pola pikir pengkhotbah yang berceramah tentang hal-hal yang menurut kita itu benar. Pola pikir yang ketiga adalah politisi yang sibuk mencari dukungan kepada orang lain. Dan pola pikir yang keempat adalah ilmuwan, atau mereka yang senantiasa berpikir ulang terhadap baik itu kebenaran maupun kemungkinan kesalahan dirinya sendiri, orang lain, bahkan kelompok. Nah, mengapa berpikir seperti ilmuwan adalah yang paling recommended atau yang paling utama untuk dipraktikkan, dan bagaimana pula cara untuk berpikir seperti ilmuwan? Mari kita bahas. Nah, perlu dipahami terlebih dahulu bahwa apapun profesi Anda bisa terjerembab atau berada pada 4 tipe pola pikir tersebut. Karena profesi dan tipe pola pikir itu bisa saja bertentangan. Misalnya, Anda mungkin saja berprofesi sebagai ilmuwan atau saintis atau peneliti, tapi jika Anda sering mendakwa seseorang yang Anda anggap salah, berarti Anda pola pikirnya itu seperti jaksa. Atau profesi Anda ya memang mungkin peneliti atau ilmuwan, tetapi jika Anda berupaya terus menceramai nilai-nilai yang anggap Anda benar kepada orang lain, Anda mungkin pola pikirnya itu ya pengkhotbah. Dan walaupun Anda seorang peneliti atau ilmuwan, tetapi jika Anda selalu sibuk mencari dukungan atau pengikut, maka sebenarnya pola pikir Anda bukan ilmuwan tetapi politisi. Nah, begitupun sebaliknya. Walaupun profesi Anda misalnya jaksa, tetapi ketika Anda selalu berpikir ulang tentang apakah orang yang dituntut itu benar-benar salah atau ternyata ada kemungkinan benarnya, ya berarti Anda berpola pikir seperti ilmuwan. Pola pikir ilmuwan itu selalu mempertanyakan tentang argumentasi atau apakah nilai-nilai yang telah ia yakini atau yang ia anggap benar itu sudah benar-benar benar atau ternyata masih dimungkinkan kesalahannya. Nah, ada 9 cara menurut Adam Grant untuk bisa sampai kepada karakteristik berpikir seperti ilmuwan. Yang pertama, bangun kebiasaan berpikir ulang. Atau kalau kita merujuk kepada buku Growth Mindset, berpikir seperti ilmuwan itu artinya pola pikirnya terus bertumbuh. Ia terus membuka kemungkinan terhadap kebenaran eksternal. Ia menjadi seorang pembelajar seumur hidup. Dan ia membedakan antara pandangannya dengan identitas dirinya. Pandangannya bisa berubah jika ia mendapati kesalahan terhadap pandangannya. Itu tidak akan mengubah identitas dirinya, sehingga dia menjadi seorang yang sangat-sangat berpikir seperti ilmuwan. Nah, apalagi sekarang kita berada pada era sosmed, di mana echo chamber atau gelumbung opini itu membuat kita mengalami bias konfirmasi. Atau dalam artian kita hanya berada pada opini yang seragam dengan kita. Mari kita keluar ke dalam baik diskusi luring maupun online untuk mencoba menemukan kebenaran-kebenaran di luar dari pandangan kita. Nah, sehingga kita sebaiknya berdiskusi kepada orang yang pendapatnya yang berbeda atau pendapatnya yang beragam. Yang kedua, cek kembali kepercayaan diri kita. Apakah kepercayaan diri kita itu betul-betul didapati dari rangkaian pengetahuan yang terus kita uji? Karena seringkali kepercayaan diri itu sebenarnya bukanlah kompetensi diri Anda. Ada penelitian menarik terkait kepercayaan diri dan kompetensi ini, relasi keduanya, yang ditemukan oleh Dunning dan Kruger, sehingga namanya Dunning-Kruger effect. Bahwa seseorang yang kompetensinya rendah seringkali mengalami kepercayaan diri yang sangat tinggi, sehingga dia akan menjadi sotoy atau sok tahu. Nah, penting bagi kita untuk memanfaatkan keraguan-raguan kita untuk terus berpikir ulang, karena ketika kita salah, itu kan merupakan peluang untuk kita belajar. Bahwa kita harus fokus bukan untuk membuktikan diri kita bahwa kita yang paling benar dan orang lain salah, tetapi kita harus fokus meningkatkan kemampuan diri kita. Yang ketiga, mintalah orang lain untuk mengkritisi pemikiran ataupun pendapat kita. Karena setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah. Jadi selain memiliki support network atau orang-orang yang sering mendukung kita, kita harus juga membangun challenge network atau orang-orang yang berbeda pandangan dengan kita agar kita dapat terus berpikir kritis. Jangan berdebat kusir, tetapi jangan pula menghindari konflik yang sebenarnya produktif. Yang keempat, ajukan pertanyaan yang lebih baik dengan cara melatih kemampuan mendengar kita secara persuasif, mempertanyakan misalnya asal-usul dan
mengapa seseorang itu bisa menganut pandangan tertentu, serta tanyakan pula apa bukti yang harus saya ajukan kepada orang tersebut agar ia dapat mengubah pikirannya. Dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita sebenarnya telah berupaya untuk meyakinkan orang lain dengan menggunakan logika mereka sendiri. Yang kelima, debat adalah dansa, bukan perang. Maksudnya ketika orang telah menyerang kita, kita bisa menerapkan strategi dansa, yaitu ketika dia maju, kita bisa mundur. Jangan gontok-gontokan kayak perang. Jadi debat yang baik itu dapat dilakukan misalnya dengan kita sepakat pada hal-hal yang kita memiliki pandangan yang sama terlebih dahulu. Kemudian hal-hal yang berbeda dengan kedua belah pihak tersebut, kita bangun argumentasi yang tentunya argumentasi yang bukan hanya banyak-banyakan, tetapi argumentasi yang bertumpu pada kebenaran. Karena diskusi yang baik itu adalah diskusi yang dua arah, bukan debat kusir yang tidak jelas. Yang keenam, ciptakan nuansa di dalam percakapan dengan cara menunjukkan bahwa topik itu sebenarnya tidaklah hitam putih. Karena sebenarnya begitu banyak area yang sifatnya abu-abu. Jangan sampai kita terjebak pada salah satu bias kognitif namanya binary bias atau bias yang oposisi biner. Oh, kalau kau tidak mendukung terhadap suatu topik berarti kau menentangnya. Bahkan ada hal-hal yang bisa kita sepakati bersama, ada hal-hal yang kita bisa debatkan dan sifatnya bukan berarti kalau kau bukan A berarti B. Bisa saja ada beragam kemungkinan lain dalam artian tidak ada faktor tunggal sehingga jangan berparadigma tunggal. Kita dapat memperluas rentang emosional itu. Misalnya ketika kita debatkan biasa kan marah. Padahal banyak emosi-emosi lain. Misalnya rasa ingin tahu, bingung. Misalnya saya bingung dengan pendapat saudara dan bla bla bla. Yang ketujuh, ajarkan kemampuan berpikir ulang atau think again ini kepada anak-anak. Sehingga kita dapat membangun diskusi yang kritis sebagai tradisi di keluarga kita. Misalnya pada anak-anak atau keponakan kita biarkan dia membangun argumentasinya, kemudian kita dapat melakukan revisi terhadap argumentasinya, begitupun sebaliknya. Misalnya kita bisa menciptakan diskusi mingguan tentang satu topik tertentu, di mana satu anggota keluarga dengan anggota keluarga lainnya itu dapat memberikan musinya masing-masing. Nah, kita masuk ke yang ke-8, yaitu ciptakan organisasi pembelajar. Dalam artian, selain pada diri sendiri, pada keluarga, kita harus juga menciptakan sebuah lingkungan atau organisasi yang pembelajar. Sehingga kita harus memastikan bahwa tidak ada dalam kondisi lingkungan tersebut yang sifatnya pro status quo. Bahwa, oh kalau si A yang bicara sudah pasti benar. Kita harus menciptakan rasa aman secara psikologis kepada seluruh anggota organisasi yang sifatnya tentunya egaliter. Kita juga dapat melakukan evaluasi dengan buat scorecard untuk memikirkan ulang tentang proses-proses mencari ilmu pengetahuan yang baik. Dan langkah yang terakhir adalah pandangan masa depan kita itu harus lebih terbuka atau open-minded. Dalam artian lebih baik kita menyusun rencana jangka pendek atau tahunan daripada rencana 10 tahunan yang bisa saja itu berubah karena perkembangan teknologi yang sifatnya eksponensial. Kita harus fokus mengubah diri sendiri daripada berupaya mengubah apa yang di luar dari kendali kita. Nah, lakukan pula refleksi rutin yang bisa kita lakukan misalnya setiap hari. Agar apa? Agar kita dapat berpikir ulang terhadap seluruh fondasi pengetahuan kita dan pandangan kita. Selamat berpikir ulang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.